Halo, assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya Mas Bas Channel. Apa kabarnya hari ini sahabat tani semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang satu apapun ya sahabat tani. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas soal seperti apa sih buah lada yang siap kita panen ya sahabat tani. Tapi sebelumnya sahabat tani, buat sahabat tani yang suka dengan konten-konten saya, konten-konten lada, atau teman-teman yang lain yang suka konten-konten lada, silahkan di subscribe, like, and share ya sahabat tani. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita soal tanaman lada ya sahabat tani. Oke, buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jadi mengapa ya sahabat tani, petani ini cenderung memanen itu lebih awal? Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka memanen lebih awal ya. Faktor pertama adalah kebutuhan. Sebelum panen kita pupuk dulu, kemudian kita ngutang dulu ya. Itu untuk bayar utang. Atau kalau di tempat saya di kampung seperti ini, biasanya suka ada sumbangan-sumbangan ya sahabat tani. Itu bergilir seperti arisan. Jadi kita tidak bisa menghindari, ini kebutuhan namanya. Kemudian satu lagi ya sahabat tani, karena maling ya. Di tempat kami ini di Lampung Timur, ini kebun ladanya ini jauh dari pemukiman. Kadang kita tidak bisa lah mengawasi secara jarak jauh kan. Jadi kita nggak tahu siapa yang maling, siapa pencurinya, kita nggak tahu. Itu menjadi alasan untuk memetik lada saat ini, karena ini lada di tempat kami ini sebentar lagi panen. Ini tapi belum tua sempurna. Tapi mereka sudah petik ya sahabat tani. Ini sebetulnya salah ya. Salah. Kenapa saya bilang ini tidak tepat atau salah? Karena jadi seperti ini ya sahabat tani. Bijinya kita pencet itu masih pecah dan mengeluarkan warna putih. Ini belum tua ya. Dia masih beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan masih bisa tua sempurna. Jadi seharusnya memanen lada itu memang harus tua sempurna. Kalau tidak, ini seharusnya pohon lada ini masih memberikan nutrisi kepada buah ladanya, ini diputus oleh kita sendiri ya. Jadi ini nanti untuk kedepannya bisa mempengaruhi perkembangan pohon lada selanjutnya. Karena kita menanam lada itu lama ya. Kita seharusnya flashback ke belakang bahwa menanam lada ini lama ya. Butuh waktu 5 sampai 7 tahun setelah kita merunduk. Kalau memang bibitnya ini dari sulur ya, kita perlu waktu 5 sampai 7 tahun untuk memanen lada secara sempurna. Jadi sayang ya sahabat tani. Ini sangat disayangkan. Seharusnya buah lada ini kita sabar sedikit, nunggu sampai betul-betul tua dengan sempurna. Tetapi karena ada beberapa faktor alasan tadi, kebutuhan, kemudian sumbangan, kemudian mungkin untuk kebutuhan anak sekolah yang memang harus diberikan pada saat ini, maka kita mau nggak mau kita petik ya sahabat tani. Dan maling ini yang susah untuk dikendalikan, ini yang sulit. Jadi maka alasannya seperti itu, padahal ini salah ya sahabat tani. Kemudian kesalahan yang kedua, ketika kita memanen lada itu sudah matang sempurna, apalagi kalau sampai jatuh. Ini pun akan mempengaruhi perkembangan pohon lada selanjutnya. Ada beberapa tempat yang memang memanen lada ini sampai betul-betul matang atau separuh matang ya. Jadi dia tuanya tua matang ya. Ini karena mereka dibuat lada putih, dan sedangkan di tempat kami ini semua dibuat lada hitam ya. Jadi kalau kita panen, kita tunggu dulu sampai betul-betul tua sempurna, semburat kuning, ada biji merahnya 1-2 di dalam cangkangnya itu. Ini untuk lada hitam. Dan ada beberapa memang yang masih belum waktunya, tapi kita rampet ya namanya kalau di sini, kita petik semua. Tapi kalau untuk pembuatan lada putih di tempat lain itu bertahap.
diambil yang betul-betul tua, merah, kemudian nanti direndam, kemudian dijadikan lada putih, dijemur. Nanti tahap selanjutnya seperti itu, jadi bertahap memetiknya. Jadi ini sangat disayangkan ya sahabat tani. Jadi seharusnya memang untuk lada ini kita memang harus sabar sedikit sampai betul-betul tua, sempurna, rata, lalu kita petik ya. Itu pun kadang-kadang kita kalau memang lahan kita luas, itu memetik itu misalnya yang sebelah sana itu udah tua sempurna, nanti kita sampai ujung sana sudah merah ya sahabat tani. Jadi itu ya sahabat tani, beberapa kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam pemetikan buah lada. Yang seharusnya tua sempurna, masih muda belum tua kita udah petik, terlalu merah juga tidak bagus juga ya. Nanti ketika kita jemur pun untuk lada hitam ya, untuk lada hitam ketika kita jemur karena masih muda, ini nanti mimpes ya, mengecil. Jadi dia bijinya juga nggak ada gitu. Jadi karena memang masih muda, tapi ya inilah realita kenyataan petani kenapa dipetik masih muda, itu alasannya ya, faktornya ya. Cuman ya itu tadi ya, sayang ya, yang pada akhirnya ini harga ini tidak bisa kita pertahankan. Di harga sekarang, harga kemarin itu masih kisaran 50.000 lebih, untuk sekarang sudah mulai turun lagi ya. Ini petani ya sahabat tani, kita tanamnya lama, begitu panen murah, turun. Ini realita petani ya. Bisa jadi ini faktor harga ya, karena pembeli ini pasti mengharapkan buah lada yang betul-betul tua, dan yang nanti yang menerima atau yang membeli lada itu untuk konsumsi hari-hari di luar negeri atau kita sendiri, itu memang perlu lada yang betul-betul tua. Jadi harga itu tidak bisa diukur dari ketuaan akhirnya. Seharusnya tua, kemudian harga stabil, tapi karena ini pemetikannya karena faktor tadi, akhirnya harga ini turun ya sahabat tani. Jadi murah. Ini realita yang betul-betul kita alami saat ini ya. Oke sahabat tani, itu tadi pembahasan saya mengenai bagaimana cara memetik lada yang sempurna ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jaga selalu kesehatan. Salam satu tanaman. Saya akhiri. Assalamualaikum.